Susah. Gelap. Ini 1-2 jam tangan sudah keriput-keriput. Main sama air berasa berenang. Pegal. Harganya mungkin jadi yang paling murah di antara sayuran lain di pasar tradisional. Namun jika bicara soal curahan tenaga dan ketelitiannya, untuk saya toge terasa begitu mahal. Kecambah atau yang lebih akrab kita sebut toge bisa dibeli eceran dengan merogoh kocek 2 atau 3 ribu rupiah saja. Namun di baliknya, ada malam-malam panjang tanpa tidur yang harus dilalui. Sedikit saja terlena, busuk menjadi harga yang harus dibayar. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini saya lagi bawa kacang hijau, tapi kita tidak akan bikin dia jadi bubur kacang hijau, tapi kita akan bikin dia jadi tauge. Setelah kapan di segmen Sehari Menjadi kali ini? Ini saya ya. Bentar dulu. Isi bang. Perjalanan toge sudah dimulai berhari-hari sebelum ia sampai ke meja makan. Bahan dasarnya bisa kacang hijau atau kacang kedelai. Di tahap awal, kacang-kacangan ini harus dicuci hingga benar-benar bersih. Nih, jadi ingat kalau lagi masak beras di rumah, air cuciannya pasti nggak gitu bening. Dan kalau kacang hijau yang jadi toge ini tuh warnanya tuh butek. Jadi kita harus cuci bersih dulu ya. Secara teknis, warna coklat ini adalah residu tanah dan kotoran yang harus dibuang habis. Jika tidak, kotoran ini akan memicu pertumbuhan bakteri yang dapat membuat satu bak toge membusuk hanya dalam waktu 1 malam. Di tahap berikutnya, sortir dilakukan. Bukan dengan alat canggih, melainkan dengan putaran tangan. Susah. Ini masih malah bagus-bagus yang ke bawah ya. Apaan di lagi di bawah. Tar. Saya coba lagi ya. Belajar lagi ya. Terus. Kacang yang masih utuh dan berat perlahan turun ke dasar wadah, sementara yang pecah dan kulitnya terangkat ke permukaan. Cara ini tradisional, relatif lambat, namun justru paling akurat untuk menjaga kualitas dan menekan risiko kegagalan produksi. Kalau sampai yang ampasnya ini, atau sampai yang si jeleknya ini ke bawah, itu dampaknya gimana Bang buat toge? Busuk mas, rusak. Busuk. Togenya? Iya, kayaknya rusak. Makanya tujuan ini kan buat misalnya yang jeleknya biar nggak ke bawah, nggak ikut ditanam. Dan bayangkan, bertonton biji kacang-kacangan melewati proses yang sama. Diputar dan dipilah setiap hari. Menariknya, di sini saya tidak hanya menemukan kacang hijau biasa untuk pasar tradisional. Bedanya apa sih sama toge yang biasa? Oh, toge yang biasa kan toge keriting, dia pasarannya pasaran tradisional. Kalau ini? Ini restoran Jepang. Beda jenisnya. Iya. Warnanya juga dia lebih gelap. Untuk kebutuhan restoran khas Jepang, digunakan jenis kacang berwarna hitam yang menjadi toge moyashi. Secara teknis, kacang ini akan menghasilkan toge yang lebih panjang dan tekstur yang lebih renyah. Selain cukup banyak butuh air, saya juga harus banyak butuh sabar. Kenapa? Karena baru belajar di sini 1-2 jam, tangan sudah keriput-keriput. Main sama air berasa berenang. Aduk, bilas, sortir, ulangi lagi. Pekerjaan yang tampak sederhana tapi menguras tenaga. FYI, ada satu hal yang tak bisa ditawar, air bersih. Sekali tercemar atau jumlah air kurang, pertumbuhan toge berhenti dan bisa membusuk. Nah, setelah bersih, kacang dipindahkan ke drum plastik besar untuk ditumbuhkan. Anget. Dingin. Dah cukup. Oh alah. Bedanya, kali ini bukan hanya tangan saya yang basah. Dengan bertelanjang kaki, saya harus memastikan suhu air yang keluar dari gentong sama dengan suhu air ketika air masuk. Kalau disiram gini, tujuannya biar apa sih Bang? Tujuannya ya untuk mendinginkan si toge, karena toge bagian tengah sampai bawah tuh panas, Mas. Kan dia setiap 3 jam kita siram. Jadi setiap 3 jam kita dinginkan lagi. Biji yang sedang bertunas menghasilkan panas dan penyiraman dilakukan untuk menurunkan suhu serta menjaga proses tumbuh tetap stabil. Kalau toge itu tuh misalkan kita nggak siram maksimal gitu, itu gimana dampaknya? Atau gimana tuh? Ya biasanya bagian bawahnya
tumbuhnya nggak sempurna. Ya, makanya kita perlu cek apakah kaki kita sudah merasa dinginnya air dari tong ini atau belum. Kalau misalkan belum dingin, nanti akhirnya nggak maksimal tumbuhnya. Di sini, waktu penyiraman tidak diukur dengan perasaan, tapi dengan alarm. Setiap 3 jam, toge wajib disiram. Hangat kan? Iya. Oh ini bukan hangat, ini mah agak sedikit Panas. panas iya. Iya. Karena Kayak minum kopi bagian sumeng. bayangin aja toge itu kan full ya. Misalkan segini kurang lebih 50 kilo bobotnya. Kan yang tengah itu panas. Gitu, dia kan mengeluarkan gas. Nah, makanya kita perlu siram supaya dingin lagi togenya. Ya, tak peduli pagi, siang, atau tengah malam saat dunia terlelap, penyiraman tak boleh terlewat. Ah, suhunya udah sama. Baru bisa ganti. Banyak air. Lagi? Dalam 4 hingga 5 hari masa tumbuh, toge lokal disiram sedikitnya 32 kali dan toge Jepang hingga 40 kali. Cukup 2 kali saja terlewat dari jadwal siram, toge dipastikan membusuk dan seluruh modal pun melayang. Mas, matiin ya lampunya. Hah, maksudnya? Ya, biar bagian atas togenya nggak hijau. Maksudnya gimana tuh, Bang? Iya, karena kalau kena cahaya, nanti bagian atasnya daunnya itu jadi hijau dia. Oh, jadi harus matiin lampunya? Harus gelap. Oh, jadi ntar kalau pas disiram baru diterangin lagi? Betul. Oke. Mati dong. Ya. Sampai ketemu 3 jam lagi. Paparan cahaya dapat memicu fotosintesis prematur yang membuat toge berubah kehijauan dan rasanya pahit. Setelah beberapa hari, toge bisa dipanen. Setiap hari dari tempat ini, sekitar 7 ton toge dihasilkan. Oke, ditutup dulu. Yang hijau. Ini toge kayak orang gampang mabok hijau. Diproduksi di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, toge ini kemudian didistribusikan ke berbagai titik. Dari pasar induk Ramat Jati di Jakarta, hingga pasar-pasar tradisional di wilayah Kota Bogor. 1, 2, 3. Berapa sih kilo? Apa? Berapa kilo sama ini? 60 kiloan. Ini 60 kilo. Set, toge 60 kilo. Mantap, biasa beli goceng mah dapet. Siap diantar ke pelanggan. Perjalanan saya jauh dari kata usai. Untuk pasar tradisional memang sudah dijual begitu aja. Namun untuk yang dijual di supermarket masih ada lanjutannya. Ada toge yang bisa langsung dijual, tapi ada juga yang by request, ada treatment khusus. Ini namanya ditampi. Ini nih alasan kenapa proses ini tak boleh terlewat. Gimana, Mas? Udah bisa? Pegal juga, angkat, naik, turun. Tapi sebenarnya kalau nampi gini fungsi utamanya apa sih, Bang? Nah, kita tuh mau misahin antara toge sama kulitnya. Sehingga ketika nanti kita pack menjadi toge yang sudah dikemas, itu nggak ada kulit-kulit yang seperti ini. Yang kita minta. Nah, iya. Emang kalau ada kenapa, Bang? Oh, nggak bagus. Karena nanti customer mereka perlu nyortirin lagi kalau mau dimasak. Di pasar tradisional, toge dijual sekitar Rp10.000 per kilogram. Untuk supermarket, toge yang disortir ulang dan dikemas per 200 gram dibanderol sekitar Rp10.000 per kemasan atau Rp50.000 per kilogramnya. 5 jenis toge ada di sini. Toge lokal, toge moyashi, dan kedelai untuk masakan Jepang atau Chinese food, kecambah bayi untuk soto atau rawon, serta toge petik sebagai varian premium. Dipotong gini ya? Oke. Ini saya dikasih tahu tadi sama abangnya, kalau untuk matahin si toge yang jenis begini, ini tidak boleh pakai kuku, begini nih, krek. Karena nanti bisa jadi hitam, kata abangnya. Jadi matahinnya itu harus dipotek dan satu-satu. Segini banyak bertonton. Mata saya siwer. Meski toge dikenal ringkih dan mudah layu, ada tips untuk menjaga kesegarannya. Idealnya sebetulnya nggak ada batasan tertentu ya, karena memang sangat bergantung oleh bagaimana cara kita menghandling produknya tersebut dan juga suhunya. Kalau suhunya bagus di 5-7 derajat itu 1 minggu bisa. Suhunya ruang mungkin 1-2 hari udah jelek. Perjalanan saya berlanjut ke Pasar Jambu 2, Tanah Sereal, Bogor. Di sini, toge yang sudah saya buat dijual.
Kalau tadi proses menampi menggunakan mesin, di pasar ini semua dilakukan manual. Pegal. Tenaga mesin kini digantikan oleh otot tangan. Berulang-ulang tanpa henti. Keringat kembali menetes. Jadi saya ngerti kenapa harga si toge yang udah dirapihin itu lebih mahal, karena ya kalau mau murah begini nih perjuangannya. Ini kelihatannya enteng, swear, nggak bohong, dah nampi gini doang kan. Gising ini, bayangin nih segini banyak nih yang ditampi. Pedagang di sini melayani mulai dari pembelian Rp2.000. Murah meriah, tapi proses membuatnya penuh rasa lelah. Oke. Pagi ini saya udah nampi 30 kali, tapi tidak kelar-kelar. Karena ini enteng banget, jadi ya perut saya sudah mulai lapar, jadi kita akan let's go ke tempat berikutnya, oke? Toge goreng, kita akan bikin pakai sambal dan bumbu tauco. Mantap, lapar. Inilah muara dari semua kerja keras yang saya lakukan hingga lewat tengah malam tadi. Toge goreng. Namanya doang toge goreng. Cuman aslinya kan bukan toge goreng dia. Tapi Geco. Toge kuah tauco. Ya aslinya. Kali ini saya belajar memasak toge goreng di salah satu pedagang legendaris yang ada di kawasan wisata kuliner Surya Kencana, Kota Bogor. Tahu saya sih itu tauco. Kayak daun bawang. Terus pakai cabai merah juga. Pakai ampas tahu juga. Banyak om. dalam satu ini ya. Iya, Tapi yang harus ada apa? tauco. Dan waktunya makan. Togenya mantap karena dia masih ada krenyes-krenyesnya. Kayak masih ada manis-manisnya gitu loh. Mantap. Nggak tauco, sambal, sama lontong. Kenyang pagi-pagi. Lunas sudah rasa penasaran saya tentang perjalanan panjang si mungil toge. Meski badan pegal karena angkat beban dan menampi puluhan kilogram, semua terbayar dengan sepiring toge goreng yang segar ini. Tugas saya di sini sudah usai, tapi para produsen dan pedagang toge di luar sana akan terus terjaga setiap 3 jam sekali demi sepiring kelezatan yang Anda santap besok pagi. Rian Fernando, Ricky Maulana, Andika Suramanto, Bogor, Jawa Barat.